Sadar nggak sih, kalau diam-diam ada sebuah revolusi yang lagi terjadi di sawah-sawah Indonesia? Ini bukan soal drone atau teknologi canggih loh, tapi soal sebuah kemitraan cerdas yang bisa jadi solusi buat salah satu tantangan terbesar di sistem pangan kita. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak Anda lagi pengen banget hidup sehat, terus pas ke supermarket nyari beras organik, kok susah banget ya nemunya? Atau kalaupun ada, pilihannya sedikit. Nah, ternyata ada alasan besar di balik itu semua. Ada sebuah, ya sebut saja jurang, antara apa yang kita mau sebagai konsumen dan apa yang terjadi di lapangan. Yuk kita cari tahu kenapa. Oke, jadi inilah inti masalahnya. Permintaan versus pasokan. Di satu sisi kita semua makin sadar, makin pengen makan sehat. Permintaannya meledak. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang harus dihadapi para petani kita. Ada gap yang gede banget di sini, dan ini yang perlu kita pahami. Biar kebayang segede apa masalahnya, coba lihat angka ini. 32 juta ton. Gila kan? Sebanyak itulah beras yang kita makan, kita semua di Indonesia setiap tahunnya. Jadi, beras ini bukan cuma soal makanan pokok, tapi udah jadi denyut nadi kehidupan bangsa. Nah, dari 32 juta ton yang luar biasa banyak itu, coba tebak berapa yang organik? Cuma 0,5%. Ya, Anda nggak salah dengar, 0,5%. Kebayang nggak sih seberapa kecilnya angka itu? Ini artinya pasokannya super mini. Tapi di sisi lain, ini juga berarti ada peluang pasar yang raksasa banget yang belum digarap. Terus kenapa kok bisa sekecil itu pasokannya? Nah, coba deh kita posisikan diri jadi petani. Pertama, lahannya harus bersertifikat. Itu nggak gampang. Kedua, proses nanamnya lebih ribet dan lama. Ketiga, biaya buat dapat sertifikat organik itu mahal banget. Udah gitu, setelah panen, masih harus pusing mikirin ini mau dijual kemana ya? Wah, perjuangannya berat banget. Tapi, gimana kalau petani nggak harus nanggung semua beban itu sendirian? Nah, disinilah solusinya muncul. Ada sebuah model keren, namanya model kemitraan koperasi, yang dirancang khusus untuk menjawab semua tantangan tadi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Jadi, konsepnya simpel banget. Petani itu nggak lagi jalan sendiri. Ada koperasi yang jadi partner mereka, yang ngasih dukungan penuh, mulai dari pupuk, ngajarin cara tanam yang benar, sampai yang paling penting, ngejamin hasil panennya dibeli. Ini benar-benar ngubah permainan buat mereka. Lihat deh, pembagian perannya jelas banget, kayak kerja tim yang solid. Koperasi nyiapin semua amunisinya, pupuk, pelatihan, akses pasar, jaminan dibeli. Nah, petani, mereka bisa fokus 100% ngerjain apa yang paling jago mereka lakukan. Menanam padi organik kualitas super. Simple tapi efektif banget kan? Oke. Tentu pertanyaan paling penting buat petani, ya ujung-ujungnya untungnya buat saya apa? Pasti itu kan? Nah sekarang kita bakal lihat gimana model ini benar-benar bisa bikin petani lebih sejahtera. Kita ngomongin soal profit. Yuk kita lihat langsung angkanya biar jelas. Harga gabah konvensional itu kan sekitar 5,5 sampai 6,5 ribu rupiah per kilo. Nah, dengan model kemitraan organik ini, harganya bisa sampai 7,5 bahkan 8 ribu rupiah. Ini bukan beda tipis ya, ini lompatan pendapatan yang signifikan banget buat mereka. Tapi tunggu dulu, keuntungannya itu bukan cuma soal harga yang lebih tinggi loh. Ada yang mungkin jauh lebih berharga. Rasa aman. Coba bayangin jadi petani, panen Anda 100% pasti dibeli. Harganya udah disepakati bahkan sebelum mulai tanam. Terus, buat pupuk, ada bantuan lagi. Ini tuh benar-benar ngilangin stres dan kekhawatiran yang biasanya menghantui petani. Dan inilah hasilnya, the bottom line. Setelah semua proses itu dijalankan, rata-rata keuntungan bersih yang bisa didapat petani per hektar per musim adalah 49 juta rupiah. Wow, angka segini ini beneran bisa mengubah hidup sebuah keluarga petani. Tapi tentu saja, hasil sekeren ini nggak datang dalam semalam ya. Ini bukan sulap, ada prosesnya, sebuah perjalanan transformasi yang butuh waktu dan komitmen. Nggak cuma dari petaninya, tapi juga dari tanahnya itu sendiri. Jadi perjalanannya itu butuh waktu sekitar 3 tahun. Tahun pertama itu masa transisi, ibaratnya tanahnya lagi detoks dari sisa-sisa kimia. Tahun kedua, tanahnya mulai stabil, produksinya membaik, dan proses sertifikasi resmi dimulai. Nah, puncaknya di tahun ketiga, lahan itu resmi dapat sertifikat organik. Disinilah semua kerja keras benar-benar terbayar lunas dengan harga terbaik. Dan yang paling penting nih untuk diingat, selama 3 tahun yang penuh tantangan itu, petani nggak pernah sendirian. Koperasi selalu ada di sana, mendampingi, ngasih dukungan teknis, bahkan dukungan moral. Pokoknya dikawal terus sampai berhasil.
Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Apa sih resep rahasianya? Apa aja elemen kunci yang bikin model ini sukses dan yang lebih penting bisa diterapkan di tempat-tempat lain? Jadi, kalau kita rangkum, ada 5 kunci suksesnya. 1. Pasar yang pasti. 2. Pendampingan teknis terus-menerus. 3. Pasokan pupuk organik yang terjamin. 4. Alur sertifikasi yang jelas dan dibantu. Dan 5. Komunitas atau kelompok tani yang solid. Kelima hal ini harus jalan bareng. Ibarat mobil, nggak bisa satu bannya kempes, harus semuanya bagus biar bisa melaju kencang. Pada akhirnya, semua ini bisa kita simpulkan dalam satu moto yang keren banget. Untung petani, sehat untuk semua, ramah lingkungan. Ini benar-benar solusi win-win-win. Petaninya untung, kita yang makan jadi lebih sehat, dan lingkungan kita juga jadi lebih baik. Ini bukan cuma cerita inspiratif, tapi sebuah cetak biru yang sangat mungkin untuk kita tiru dan perluas di seluruh Indonesia.